Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ya. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu. Kalau Nasrul dipimpin doanya. Bila teman-teman sebelum kita mulai belajar kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Radit. Radit. Apa keterangannya? Alfa. Oh ya, bagus. Jadi catat ya. Hati-hati. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, gerak nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Tangannya kepalkan. Rasakan semangat kita itu ya, merdeka itu permintaan. Mas Ayu. Di bukunya halaman 83. Boleh dicek dulu di bukunya di halaman 83. Baik, silakan Mas Ayu. Apa itu fungsi permintaan? Hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang. Hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang. Kalau kita simbolkan jumlah barang itu simbolnya apa, Alia? Q. Q. Asal katanya dari? Mantap. Tujuan belajar fungsi permintaan. Baik. Tujuan pembelajaran. Sebelumnya ya, bentar. Oke. Nah, ini tujuan belajar fungsi permintaan. Peserta didik mampu menganalisis fungsi permintaan secara benar melalui berpikir kritis dan reflektif. Jadi critical thinking atau berpikir kritis itu adalah kemampuan yang harus kita punyai oleh generasi abad 21, generasi kalian, generasi Gen Z. Nah, jadi wajib kita mengkritis atau bukan kita tuh mengomentari mencari kesalahan, bukan ya, tapi kita tuh harus menemukan sesuatu yang lebih dari hal yang kita bahas. Jadi kok usah takut ya. Kemudian kreatif, menciptakan sesuatu di luar nalar dari orang lain. Jadi kita kalau misalnya di Palembang tuh ada pempek isi telur, kita gimana caranya membuat pempek isi stroberi? Nah, itu kreatif. Ya, jadi bukan kita tuh berpikir itu saja, gitu ya. Itu tujuan kita belajar fungsi permintaan. Next. Ini gambar apa? Cabai. Suka cabai semuanya? Suka makan seblak? Ya. Kayaknya seblak itu bahan dasarnya cabai lah itu ya. Bukan kerupuknya itu. Kayaknya banyak cabainya. Pada gambar di samping menunjukkan cabai adalah masakan yang rentan mengalami kenaikan harga berdasarkan pantauan NNC Portal ya di pasar KM. Memperbanyak cabainya. Jadi apa petaninya? Petaninya. Terus ada yang bilang katanya memperbanyak jumlah cabai. Ada lagi? Meningkatkan jumlah produksi. Berarti maksudnya jumlah cabainya tadi di jumlahnya di
Ya, ketika nanti ditanya Q, maka P-nya nanti yang diketahui. Ketika ditanya P, maka nanti Q-nya yang diketahui. Hilang ya, sabar. Sabar ya. Nah, ini. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Lanjut, next slide. Kemudian nanti untuk menghitung fungsi permintaan juga dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Oke, silakan. Nama? Kanai. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Mantap. P, katanya kan, min P1 dibagi atau per P, P2 min Q1. Min P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi atau per Q2 dikurang Q1. P tadi apa? Harga. Q tadi apa? Kuantiti. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Jelas? Jelas. Next slide. Bentar ya. Sekarang kita games. Lihat aturannya. Spidol akan bergerak secara berurutan ke sisi kanan. Mana kanannya? Oke, mantap. Ini ke sini. Saya akan bernyanyi. Kan suara saya ini merdu ya kan? Tahu ini udara Tista? Saya sama dia tuh nggak ada hubungan apa-apa. Itu berhenti, maka nanti jawab pertanyaan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Jelas? Jelas. Nian? Baik, silakan berdiri. Di sini ya. 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 Are you ready? Pada hari Minggu turut ayah ke tahun dimaja. Suara saya yang bagus. Naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusit yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Namanya siapa? Nah, berarti kenal di sini kan? Namanya siapa? Naila Adinda. Oke, Nay. Kayaknya di mana ada Nadif di situ ada reward gitu ya. Tapi rewardnya bohong, oh enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Baik, ke RA saya dulu. Ya, lihat dulu ya RA saya. Moderator. Selanjutnya kami akan menampilkan nilai ekonomi. ekonomi. Dua kali. Maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Seperti ini. Sudah. Baik, silakan. Catat ya pertanyaannya ya. Baik, selanjutnya adalah sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan kritik dan sarannya, dipersilakan. Ataupun pertanyaan. Silakan makan kepada Amelia dari kelompok 4.
si moderator saya dari kelompok 4 untuk pertanyaan. Itu kan dijelaskan bahwa pembuatan donat itu menggunakan tepung. Nah, apabila tepungnya tidak ada, apa yang bisa dilakukan alternatif lainnya? Lalu untuk teliti dan saran mungkin dalam penulisan bisa lebih diteliti lagi. Terus waktu penjelasan Mana yang bagian mana yang mana? ya ada tadi yang jadi Saya beri maraton. wanita. Nah, Oh iya, ya. Sudah diperbaiki ya. Yang mana lagi? kalau tadi penjelasan Bila tadi yang 3 kali 5 jadi 3,5 mungkin bisa lebih teliti lagi sama penulisannya. Terima kasih. Moderator siapa? Nafisa. Yuk, tepuk tangan untuk Nafisa. Siapa pertanyaannya ya? Sekarang persilakan untuk menjelaskan materi yang sudah ditulis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah ditulis di papan tulisan. Untuk soal pertama, diketahui P1 atau harga mula-mulanya adalah 20.000 dan P2-nya atau harga selanjutnya adalah 10.000. Oke, kelompok 4 sudah berdiskusi terlebih dahulu tadi. Sekarang dipersilakan untuk menjawab. Dapat di sini saya akan menjawab pertanyaan Mas Ayu, yaitu alternatif lain apabila ayam terjadi virus dan tidak bisa menghasilkan telur. Alternatif lainnya kita bisa mengganti telur ayam menggunakan telur bebek apabila itu untuk konsumsi yang cukup banyak, atau bisa digunakan juga telur puyuh apabila itu tidak terlalu banyak, seperti contohnya untuk membuat kue. Kan itu kalau pakai telur puyuh perlu berapa cup gitu kan telur puyuh, jadi bisa diganti pakai telur bebek dulu ya. Apa sudah jelas Mas Ayu? Mau lagi? Boleh kan? Ya, boleh silakan. Jadi gini, kan kalau misalnya pakai telur ayam itu kan mungkin kalau diganti dengan telur bebek atau dengan apa namanya telur puyuh, ya kita mau telur kan, tapi apakah dapat mengubah rasa dari kue tersebut gitu, dari kue dari telur dari menggunakan telur puyuh atau telur bebek tersebut gitu. Coba sekarang berarti berpikirnya gini ya, selain mengganti telurnya apalagi solusi lain? Ya, soalnya telur bebek itu kan amis. Iya. Gitu. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ini Oreo, ya kan? Iya. Itu adalah salah satu solusi dia ketika orang tidak minat atau tidak mau membeli Oreo yang ukuran besar tadi dengan harga yang tinggi, kan jelas kan? Lebih murah lah Oreo mini. Jadi dia lebih memilih Oreo mini dan tetap bisa makan Oreo, gitu kan? Jadi kok kita makan pempek, kok sekarang empek-empek mamang ini kecil sih, kenapa? Gitu kan? Oh iya ya, harga telur naik. Jadi nggak melulu untuk gantinya ke apa tadi? Telur bebek, gitu kan? Telur bebek itu justru lebih mahal, ya. Jadi jangan melulu berpikirnya substitusi dan substitusi. Silakan dikeluarkan smartphone-nya. Arkan ada di first rank. Wah, kamu diam-diam menghanyutkan ya. Sedang loading. Oh, enggak. And then, Oke, silakan Kak Aisyah maju ke depan. Yang dulu. Ada itu soal nomor 3. Coba di Nadif. Yuk Nadif, berdiri. Ya di situ nggak apa-apa. Yuk. Ngadep situ nanti temennya hilang. Sini. Iya. Kesimpulan yang bisa kita dapat ya, kita dapat dari sini bahwa fungsi permintaan itu bukan hanya sekadar kita menghitung harga barang per unitnya atau kuantitas dari barang. Maaf, sebelumnya mengingatkan LKPD-nya boleh dikumpul ya. Contoh, 3. Mana isinya? Kelompok 2.
hierarkika